Hai sahabat fisika, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi baru, yaitu tentang dinamika partikel. Namun sebelum kita lebih jauh mengkaji tentang materi ini, lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu dinamika, khususnya dinamika partikel. Nah, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat atau mengamati benda yang berpindah atau bergerak. Nah, atau mungkin secara tidak sengaja kita sendiri yang menyebabkan benda tersebut berpindah atau bergerak. Nah, tanpa kita sadari, mungkin kita pernah bertanya atau berpikir, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya pemberian gaya atau disebabkan oleh gaya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gaya tersebut itulah yang disebut dengan istilah dinamika. Sedangkan benda yang ditinjau itu yang disebut sebagai partikel. Sehingga muncullah istilah dinamika partikel, yaitu benda yang dikenai gaya. Nah, pada pembahasan tentang dinamika partikel ini kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama ada hukum 1 Newton, yang kedua ada hukum 2 Newton, dan yang ketiga ada hukum 3 Newton serta gaya. Nah, sekarang kita akan membahas materi poin yang pertama, yaitu hukum 1 Newton. Nah, di sini saya ada 3 gambar. Jadi kita sebut ini gambar 1, ini gambar 2, dan ini gambar 3. Nah, kita mulai tinjau dari yang gambar 1. Nah, misalkan anggaplah ini titik A, ini adalah titik A. Misalkan di titik A ini kita berikan atau terdapat objek, yaitu misalkan bola. Nah, bola pada ketinggian ini diluncurkan. Nah, pada proses ini terjadi, pada proses peluncuran itu, maka bola ini akan kembali naik pada titik ini. Anggaplah titik ini kita katakan titik B. Akan kembali naik pada titik B. Nah, di mana ketinggian A dan B ini hampir sama. Jadi ketinggian A dan B itu hampir sama. Nah, sekarang kita tinjau pada gambar yang kedua. Misalkan kalau titik pada gambar satu tadi kita nyatakan sudutnya A dan B itu sama. Nah, pada di gambar kedua ini sudut kemiringan pada bagian kanan itu kita perkecil sehingga benda yang berada di sini, jadi kita nyatakan di sini ada bola, kita luncurkan, maka bola ini akan menempuh jarak yang akan lebih jauh untuk mencapai titik ini. Misalkan ini adalah titik B dan ini adalah titik A, untuk mencapai titik B namun dengan ketinggian yang sama. Begitupun pada gambar yang ketiga ini, misalkan di sini kita beri terdapat bola. Nah, bola ini meluncur melewati lintasan ini. Jadi bola ini meluncur melewati lintasan ini. Nah, maka bola ini yang meluncur ini akan menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Namun dia meluncur dengan kecepatan yang hampir konstan. Nah, pada gambar yang ketiga ini, apa yang menyebabkan benda dapat berhenti atau tidak bergerak, yaitu tentunya gaya hambat atau yang dikenal dengan gaya gesekan. Namun pada saat gaya gesekan udara dan gaya gesekan antara permukaan diabaikan, maka benda ini akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, sehingga muncullah hukum 1 Newton yang berbunyi, jika sigma gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Sehingga kita dapatkan persamaan pada hukum 1 Newton ini, yaitu sigma H sama dengan 0. Karena mengapa demikian? Karena hanya sama dengan 0. Sehingga sigma H sama dengan massa kali 0, ya sigma H sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton juga ini mencerita atau sering dikenal dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, mengapa hal tersebut? Karena hukum 1 Newton ini menceritakan tentang mempertahankan keadaannya. Itu sesuai dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, sebagai contoh, misalkan kita berada dalam mobil. Kita yang awalnya duduk tenang, nah, pada saat mobil tersebut melakukan pengereman mendadak, maka kita akan ikut terdorong ke depan mengikuti arah dari mobil tersebut. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena kita mempertahankan keadaan. Teman-teman, kalau tadi di hukum 1 Newton kita membahas di mana sigma F sama dengan 0, mengapa bisa terjadi sigma F sama dengan 0? Karena kita tinjau bahwa percepatannya tidak ada, atau percepatannya sama dengan 0, karena dia bergerak dalam keadaan konstan.
kecepatannya konstan atau benda yang diam, sehingga percepatannya 0 dan sigma F sama dengan 0. Nah, berbeda halnya jika kita meninjau benda, di mana benda tersebut diberikan beberapa gaya yang menyebabkan kecepatannya berubah-ubah, sehingga menyebabkan terjadinya percepatan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hukum 2 Newton ini. Nah, pada prinsipnya, hukum 2 Newton itu menceritakan atau membahas tentang perubahan momentum terhadap waktu, sehingga kita mendapatkan persamaan sigma F sama dengan, nah, kita dapatkan persamaan ini. Nah, di mana P itu adalah momentum. Nah, kita tahu bahwa rumus dari P ini P sama dengan M kali V. Nah, rumus ini kita substitusi ke dalam ini. Jadi sigma F sama dengan dt M kali V. Karena ini merupakan turunan parsial, sehingga kita harus turunkan dengan meninjau turunannya dari M kemudian V. Sehingga secara matematisnya seperti ini. Sama dengan tambah, nah, seperti ini. Ini halnya sama dengan ini. Sama dengan ditambah. Jadi kita harus turunkan terhadap M dulu, kemudian kita turunkan terhadap V. Nah, kita akan turunkan, jadi M ditambah M. Nah, dimana kita tahu bahwa jika kecepatan lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka itu akan nilainya konstan. Jadi nilainya konstan. Nah, dimana kalau kita turunkan nilai konstan itu, maka nilainya adalah 0. Sehingga di sini kita dapat sigma F sama dengan M kali V ditambah 0. Nah, kita kembali pada rumus ini atau persamaan ini. Nah, kita tahu bahwa dt itu sama dengan A. Sama dengan A. Sehingga kita bisa tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Nah, maka kita dapat persamaannya. Nah, dari persamaan ini muncullah hukum kedua Newton yang berbunyi percepatan yang disebabkan oleh resultan gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan resultan gaya, namun berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, kalau sebelumnya kita telah membahas hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, nah sekarang yang ketiga ini kita akan bahas tentang hukum 3 Newton. Nah, sering kita mendengar bahwa hukum 3 Newton itu yaitu aksi dan reaksi. Itu adanya aksi dan ada pula reaksi. Nah, untuk lebih memahami ini, saya akan memberikan sebuah contoh. Jadi contohnya begini. Misalkan saya memukul sebuah dinding beton dengan boleh dikata cukup keras gitu. Saya memukul dinding tersebut. Nah, pada saat saya memukul dinding tersebut, maka tentunya tangan saya akan sakit. Nah, rasa sakit inilah yang merupakan besaran gaya atau besar gaya yang diberikan dari dinding beton tersebut ke tangan saya. Sehingga ini sesuai dengan bunyi dari hukum 3 Newton yang mengatakan bahwa jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B juga akan mengerjakan gaya yang sama besar kepada benda A, namun berlawanan arah. Sehingga dari itu kita mendapatkan persamaan seperti ini. Sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Jadi, untuk hukum 3 Newton, kita membahas tentang gaya aksi dan gaya reaksi. Oke. Kita telah membahas tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, kita tahu bahwa di hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 itu semuanya di dalam
yang bekerja adalah gaya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja. Nah, oleh sebab itu sekarang kita akan membahas poin yang keempat, yaitu gaya. Nah, seperti sebelumnya saya telah jelaskan pada pengenalan tentang dinamika tadi, dinamika partikel, bahwa yang menyebabkan benda bergerak itu yaitu gaya, atau yang menyebabkan benda berubah posisi yaitu gaya, karena adanya pemberian gaya. Nah, di gaya ini kita akan membahas beberapa poin. Nah, namun yang pertama kita akan bahas yaitu tentang gaya berat yang sering diberi simbol W. Nah, gaya berat ini merupakan adalah gaya yang disebabkan oleh adanya percepatan gravitasi. Jadi contohnya begini, misalkan sebuah benda dari ketinggian tertentu dijatuhkan. Nah, percepatan jatuhnya benda tersebut, percepatan gerak bebas benda yang jatuh itu sama dengan percepatan gravitasi. Sehingga dari itu, dari hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di mana A itu sama dengan G, maka kita bisa tuliskan W sama dengan M kali G. Nah, ini merupakan persamaan dari gaya berat. Nah, gaya berat ini itu selalu tegak lurus ke bawah. Jadi begini, misalkan ini ada benda, ini benda. Nah, gaya beratnya itu selalu tegak lurus ke bawah. Jadi ini adalah W-nya. Atau begini, misalkan di bidang miring. Ini, bidang miring. Nah, gaya beratnya itu kan seperti katakan selalu tegak lurus ke bawah. Jadi gaya beratnya itu ini. Selalu tegak lurus ke bawah. Nah, itu mengenai gaya berat. Gaya yang kedua yang kita akan bahas yaitu gaya normal, atau yang sering ditulis N. Nah, gaya normal itu merupakan gaya sentuh antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan, yang mana arahnya itu tegak lurus bidang sentuh. Jadi misalkan begini, misalkan ini ada benda. Nah, kira-kira gaya normalnya itu arahnya kemana? Karena dikatakan tegak lurus bidang sentuh, artinya gaya normalnya akan mengarah ke atas. Nah, misalkan kasusnya seperti ini. Ada dua benda. Jadi misalkan kasusnya seperti ini. Ada dua benda. Kita sebut yang di atas ini adalah benda A, dan yang bawah ini adalah benda B. Jadi misalkan ada dua benda, benda A dan benda B. Nah, kira-kira gaya normalnya itu akan mengarah kemana? Nah, untuk kasus ini tergantung kita tinjau benda yang mana. Jadi misalkan kita tinjau benda A dulu. Jadi misalkan kita tinjau benda A. Tinjau benda A. Benda A. Maka gaya normalnya itu ya akan mengarah ke atas. Jadi gaya normalnya akan mengarah ke atas. Nah, misalkan yang kita tinjau adalah benda B. Benda B. Maka gaya normalnya untuk benda B itu adalah mengarah ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi tergantung kita meninjau bagian mananya. Nah, sekarang gaya yang ketiga